Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat untuk belajar? Semangat dong. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum dimulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Ramadhani, Hanif Alfian Jailani, Amelia, Mosodiko, Safitri, Fitriani, M. Ikmal Ubaidillah, M. Fadil Ramadan, Siti Munawwarah, Zainal Arifin, Moyassar. Sekarang pelajaran fikih melanjut dari pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin itu menjelaskan tentang zakat fitrah. Sekarang materinya adalah tentang kurban dan akikah. Pertama-tama saya akan jelaskan pengertian kurban dan akikah. Pengertian kurban, kurban ini adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni dari tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akikah. Akikah ini adalah menyembelih hewan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Biasanya akikah ini dilakukan pada hari ke-7 atau setelah kelahiran bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah hukum dan waktu pelaksanaannya. Sekarang saya akan jelaskan hukum dari kurban. Hukum kurban ini adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Sedangkan waktu pelaksanaan kurban dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan terakhir tanggal 13 bulan Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Sedangkan hukum akikah ini adalah hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu. Waktu pelaksanaannya, akikah ini dilaksanakan ketika 7 hari setelah kelahiran anak. Jika tidak bisa, boleh di hari ke-14. Namun ketika di hari ke-14 juga tidak mampu orang tuanya, bisa dilakukan pada hari ke-21. Jika tanggal 21 masih belum mampu orang tuanya, maka akikah bisa
dilakukan di lain waktu sesuai dengan kemampuan orang tua. Sedangkan poin yang ketiga adalah syarat hewan kurban dengan syarat hewan akikah. Sekarang saya akan jelaskan syarat hewan kurban terlebih dahulu. Pertama, jenis hewannya bisa kambing, domba, sapi, unta. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau ayam tidak boleh dikurban, apalagi sampai telur ayam itu tidak boleh. Yang bisa dijadikan kurban itu jenis hewan, yaitu pertama kambing, domba, sapi, ataupun unta. Yang kedua, jenis hewan tersebut harus sehat, tidak cacat. Kemudian usia. Syarat usia kurban yang pertama, kalau kambing minimal umurnya 1 tahun, itu kalau kambing. Sedangkan untuk sapi ini minimal 2 tahun. Kalau unta, minimal untanya sudah berumur 5 tahun. Ini syarat bagi orang yang berkurban, jenis hewannya. Kemudian jenis pembagiannya, kalau kambing satu ini hanya untuk 1 orang. Sedangkan untuk jenis sapi dan unta bisa berlaku untuk 7 orang. Semisal ini putra anak saya semua, jadi saya memiliki anak 5 orang. Saya mampu untuk berkorban seekor sapi, maka yang kelima ini tetap kebagian. Saya kebagian, istri saya kebagian, kemudian anak saya yang 5 itu juga kebagian. Itu kalau jenisnya jenis hewan sapi ataupun kerbau. Sedangkan akikah, syarat untuk akikah yang pertama jenis hewannya. Kalau akikah, jenis hewannya itu hanya kambing dan domba. Syarat yang kedua, hewan tersebut harus sehat, sama dengan syaratnya yang kurban. Yang kedua harus sehat. Kemudian syarat yang ketiga, untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Istri saya lahiran, anaknya lahir seorang putra yang diberi nama Zainal Arifin, maka saya itu harus mengeluarkan akikah, yakni kambing sebanyak 2 ekor kambing. Kalau istri saya melahirkan seorang putri yang diberi nama Siti Munawwaroh, maka saya hanya bisa mengeluarkan 1 ekor kambing. Paham? Kemudian poin keempat, tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Saya akan jelaskan terlebih dahulu dari tata cara pelaksanaan kurban. Yang pertama itu niat untuk berkurban. Yang kedua, menyembelih hewan setelah sholat Idul Adha. Jadi bismillahi Allahu Akbar. Sembelih. Kemudian yang keempat, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tahu tetangga dan keluarga. Jadi daging kurban yang disembelih itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Paham? Kemudian yang kelima, orang yang berkurban disunnahkan untuk memakan sebagian dagingnya. Kemudian tata cara pelaksanaan akikah. Yang pertama, berniat melaksanakan akikah untuk anak tersebut.
Contoh, saya niatkan kambing ini untuk akikah anak saya yang bernama Zainal Arifin. Kambing dikasih kepada Yai semisal. Kemudian yang kedua, menyembelih kambing pada hari ke-7 jika mampu. Jika tidak mampu pada hari ke-14. Jika tidak mampu lagi pada hari ke-21. Jika tidak mampu lagi, maka diperbolehkan sampai orang tersebut mampu. Kemudian hikmah ibadah kurban dan akikah. Pertama, hikmahnya dari kurban adalah untuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, melatih keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial dan berbagi kepada sesama. Kemudian hikmah dari akikah. Pertama, wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Yang kedua, mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi anak. Yang ketiga, membangun tradisi keagamaan dalam keluarga muslim. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, semoga ilmu yang saya berikan menjadi ilmu tambahan ilmu yang barokah serta bermanfaat. Namun sebelum pelajaran ini diakhiri, mohon untuk kedua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fa'inna wa fa'ilana wa qarabatina fi dinina. Oke, baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.